Saya sih nggak pernah manggil Sam lagi ya. Kan kalau Sam itu Syekh Ahmad Al-Misri. Saya panggil nama aslinya aja Ahmad Abdel. Nah, namanya tuh Ahmad Abdel. Bung Abdel. Ya, bukan Bung. Boti Abdel. Nah, ya, jadi yang pertama saya sediakan hadiah rumah saya. Kalau Ahmad Abdel ini berani tes hafalan Quran sama saya. Berani apa? Tes hafalan Qurannya. Kan ngakunya hafiz Quran. Ayo, saya pernah melakukan ini dengan Kumailah Hakimah. Coba di Google Hani Krisna Kumailah Hakimah yang ngaku hafidzoh lalu murtad. Ternyata dia tidak hafidzoh. Dia hafal Quran tapi tidak semuanya hafidzoh. Apalagi Ahmad Al-Misri ini atau si Ahmad Abdul Abdel ini, Ahmad Abdel. Saya kasih rumah, kita nggak usah ketemu saya. Ada nomor WA saya, sudah pernah video call, sudah pernah teleponan. Oke kok Hani, tes hafalan Quran. 1 miliar rupiah saya kasih. Kalau bener hafiz Quran. Itu udah pernah coba terakhir kontak itu? Sekarang udah nggak diangkat. Udah nggak diangkat. Udah nggak. Mungkin dugaannya apa sih Pak? Terakhir kan saya video call sama dia Tabayun tuh, yang matanya kedap-kedip. Iya. Kedip terus dia tidak mau mengaku, yang tidak menjawab soal yang lo kamu ngapain bilang sama Ustadz Sahal kamu ditetapin jadi tersangka karena kasus Gus Yakut soal haji, biar soal haji ini ketutup, soal Gus Yakut ini supaya tertutup, menutupi soal Gus Yakut. Dia nggak jawab. Apa urusannya dia sama haji? Lagian haji sekarang ini udah berubah, bukan Kementerian Agama lagi, kementerian sendiri, Kementerian Haji. Terus ya maksudnya dengan kaburnya apa Sam ke luar negeri itu akhirnya sekarang kan Interpol sudah Red notice ya. Lah iya kan, kalau dia bilang dia nggak tahu, coba itu udah sampai sekarang tuh 6 kali ganti pengacara ya, 6 kali firma hukum. Bahkan pernah tuh ke rumahnya sama yang suka ngebelain dia dulu kan, Nazmi Bawazir tuh, yang ngenalin ke Pablo Benua pasti itu. Nah, sampai hampir Pablo Benua jadi pengacaranya Ahmad Abdel atau Ahmad Al-Misri. Untungnya Pablo Benua ini pengacara yang pinter. Dia klarifikasi dulu dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya dia nggak mau. Ya kan bener juga tuh. Nah pengacara tuh kayak begitu. Ternyata Pablo Benua mualaf ngerti ilmu Islam, dia Tabayun. Dia nggak mau membela yang salah. Kalau dia bela kelar itu musuhnya banyak. Nah untung Pablo manggil Habib, lihat sendiri bukti-buktinya gitu loh. Nah, bener juga ternyata ya. Syukurlah, berarti kan ini terbukti si Pablo bukan cari duit doang. Ya kan lumayan kan kasus begini dapat duit banyak, tapi dia nggak mau diterima karena ini salah. Ya gitu. eksposur juga sebenarnya. Iya, jadi ya kalau si Ahmad Abdel ini kan kamu sudah tahu dilaporin polisi dari November, dan dari November itulah bikin kuasa hukum. Jadi kalau ada Bang Pablo Berarti ini jadi Bang Pablo ini sosok muslim yang baik ya. nggak tahu kalau itu. Saya hanya bilang Pablo Benua ini bisa jadi contoh ketika seorang pengacara akan membela seorang klien, Anda harus cari berita kiri kanan yang benar, takutnya Anda membela yang salah. Lalu Tuhani ngomong soal juga kan Sam ini kan ada seorang predator juga ya, predator. Loh ya memang predator dari 2017 sampai 2025. Banyak kasus predator sekarang di Indonesia lagi mana? Banyak kasus di Indonesia. Jadi fokus kita sekarang bukan lagi sebenarnya Sam. Kalau si Seboti ini pasti ditangkap sama polisi, dicari sudah red notice. Kita doakan, kita terima kasih sama polisi, apalagi sampai ketangkep. Kalau dia ketangkep, ini prestasi besar buat kepolisian. Umat muslim akan mendoakan, termasuk prestasi jejak digital bagus banget buat Palistio Sigit Kapolri. Anda Kristen tapi Anda tidak berpihak, Anda memperhatikan umat muslim, Anda tangkap kasus-kasus yang seperti ini. Kan jadi jejak digital banget tuh. Tapi banyaknya pelecehan, banyaknya maraknya sodomi, liwat itu, LGBT di pondok, karena hari ini mengalami degradasi atau pengikisan akidah dan degradasi dakwah. Contoh, Apa itu artinya apa? penurunan standar dakwah. Contoh,
Kalau orang masuk Islam atau orang ngaku Islam, sementara dia nggak sholat, dia mabok, dia ke gereja, tetap Islam nggak? Hadisnya orang meninggalkan sholat itu kafir, sengaja. Tapi ada ustadz yang bilang ya banyak Islam nggak sholat, mabok, ya tetap Islam. Baik, kalau begitu jangan pernah ada yang protes dan jangan pernah ada yang nggak senang ketika Abu Janda Islam. Abu Janda ke gereja dan dia ngaku dia Islam. Dia minum. Tapi ada ustadz yang berpendapat seperti itu. Kalau syahadat adalah satu-satunya jalan masuk Islam, seseorang diakui sebagai Islam hanya karena syahadat, seton sama iblis sama jin juga syahadat. Penyusup itu juga syahadat. Snoke horse itu juga syahadat. Apakah standar Islam itu hanya syahadat? Betapa mudahnya hari ini orang masuk Islam. Tidak. Syahadat itu harus dilengkapi dengan tiang agamanya. Apa? Sholat. Satu penyebabnya. Penyebab kedua, bikin yayasan pondok pesantren, bikin pondok pesantren hari ini terlalu mudah. Mudah banget. Dukun-dukun bisa bikin pondok. Penyesat ajaran satu Islam bisa. Contohnya Mama Gufron yang bahasa semut, bahasa Suryani yang bisa telepon malaikat Jibril, Inama Koli itu punya pondok pesantren. Nanti lihat murid-muridnya, Islam kayak apa itu murid-muridnya Inama Koli. Karena Anda mendiamkan. Jadi begitu mudahnya bikin pondok, sampai orang yang jahat terhadap Islam satu Islam pun bisa bikin pondok. Harusnya dibuat susah atau seperti apa? Ya ini tugasnya pemerintah, tugas Kemenak. Kok akhirnya itu bukan pondok pesantren, bukan sekolah Islam, tapi tempat cari duit, bisnis. Nah, jadi pondok ini kayak bikin perusahaan segampang itu. Ya mudah-mudahan, saya sih bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan Allah menolong supaya Kementerian Agama dan semua yang terkait ya, merespon dan mempersulit bikinnya pondok. Sebagaimana Kementerian Haji sekarang nggak sembarangan mengeluarkan, nggak semua orang dan tidak mudah bikin perusahaan travel umroh karena banyak yang penipuan di umroh. Nah itulah yang bikin akhirnya rusak. Nanti kaum LGBT dan sudah terjadi, ya, ada bikin pondok, kiainya homo tapi nggak ngaku homo, kiainya cabul, nah, padahal predator. Ya itu karena salahnya kita terlalu mudah bikin pondok, lalu terlalu mudah menganggap orang ustadz. Mas wartawan, saya panggil Pak Dokter mau nggak? Pak Dokter, nggak mau ya? Karena Anda nggak pernah dokter. Karena nggak bisa juga. Ya, karena Anda nggak pernah kuliah kedokteran dan nggak lulus kedokteran, betul? Nah, orang yang sekolah kedokteran layak dipanggil dokter, udah lulus tapi orang dipanggil ustadz tuh mondok, paham agama, kuliah agama, gelarnya LC beneran, bukan yang di akuarium. Kalau di akuarium tuh LC-an. Jadi ustadz itu punya gelar agama, punya sekolah agama, lulusan sekolah agama. Makanya saya nggak mau dipanggil ustadz. Kalau saya jadi ustadz rusak nanti. Dikit-dikit ustadz. Enggak. Karena kata Allah, bahkan Allah nggak peduli dengan nasab, tapi dengan takwa. Jadi orang kan dilihat dari situnya. Nah ini salah 3 penyebab maraknya LGBT. Terlalu mudah bikin pondok, akhirnya kaum Lut itu bisa bikin pondok. Nah, tidak ada standarisasi verifikasi dalam satu pondok. Apakah ini santri-santri memenuhi kurikulum yang ditetapkan PDNK? Karena pondok itu tetap harus ikut kurikulum nasional. Selain IQ nanti ada EQ, emotional quality yang bagus. Itu kelebihan pondok di EQ. Nah, tapi ini semua boleh bikin pondok. Nah itu satu. Yang kedua, standar ustadznya terlalu gampang. Semua orang jadi ustadz, bisa ngaji dikit ustadz. Saya bisa ngaji jadi ustadz gitu kan enggak. Enggak semua orang boleh jadi ustadz. Sebagaimana enggak semua orang boleh jadi dokter. Dan ya akidah yang menurun, degradasi. Terlalu mudah seseorang dikatakan seorang muslim. Terlalu mudah seorang dianggap mualaf. Dan terlalu mudah dimaklumi. Tapi memang bukannya emang mudah untuk menjadi ustadz, karena mengucapkan masuk Islam itu mudah. Setelah itu bagaimana? Iya.
Jadi apakah kita mau menciptakan generasi perusak Islam atau generasi penerus Islam? Masuk Islam mudah. Oke, masuk Islam ya, oke. Nggak sholat wajar. Mabuk boleh, ke gereja boleh, dimaklumin, nggak ada pemakluman di Islam. Nggak sholat, nggak ada, kurang ajar. Gitu. Ini bukan soal Richard Lee ya, ini beda cerita nih. Itulah standarnya Islam. Habis masuk Islam, syahadat, itu mudah. Habis itu apa? Jalanin syariat. Sertifikat saya udah saya kasih. Nanti di Zoom, di bagian bawahnya apa tulisannya? Saya bersedia menjalankan syariat Islam. Dan berubah kolom KTP, di bawah itu kan ada janjinya. Oh gitu. Iya. Jadi kembali ke saham tadi ya, itulah penyebabnya. Ya. Maraknya predator di ponpes. Iya, banyak yang marak pada kontes karena tadi 3 sebab itu. Juga yang ada dugaan pemilik ponpes yang di Pati itu tuh adalah dukun. Ya karena itu, saya dulu orang gereja Pak. Di Indonesia ada puluhan ribu gereja, tapi nggak semua gereja bisa bikin sekolah. Sekolah Kristen tuh nggak gampang mereka bikin. Itu terverifikasi, terakreditasi, standarnya ada semua. Tapi kita pondok pesantren asal bikin aja. Semua boleh bikin, coba di Google, dicari tahu syarat bikin pondok. Cuman yayasan dan tempat dan pengurus selesai. Gitu. Sampai akhirnya kita sendiri yang memberi celah dan ruang untuk para musuh-musuh Islam dan penyesat itu bikin pondok. Berapa banyak dulu saya pernah pondok pesantren Bakiatus S titik Cikarang, saya bubarin itu. Masa pondok Selasa Kliwon muridnya dikasih isi wapak kebal, bisa santet, bisa pelet, itu dukun. Berkedok pondok. Jadi itu ya, melalui pondok-pondok yang kita nggak tahu standarnya gimana itu. Iya. Terus iya, orang sekitar itu nggak sadar. Ya, yang kita kasih nggak orang-orang ekonomi lemah di kampung-kampung. Pengen anaknya baik. Standar baiknya apa dulu? Orang kampung kan nggak semua pakai internet, Mas. Menurut orang kampung kalau berdoa di kuburan minta berkah itu baik. Satu surat itu baik. Nah, akhirnya dia bikin pondok seperti itu. Dan apakah mereka berpikir panjang kayak kita? Oh, ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi dukun. Mereka nggak berpikir seperti itu. Dan celakanya gampang banget bikin pondok. Gitu. Ya, mudah-mudahan pokoknya Al-Misri ini dan semuanya predator kita minta dihukum mati. Nah, masalahnya apa? Undang-undang baru DPR. Belum. Masalahnya Indonesia tidak pernah ada hukuman untuk LGBT. Harus dibuat. Ya, itu belum ada hukumnya. Adanya pelecehan seksual terhadap anak kecil. Jadi kalau orang sama laki-laki ada di mana-mana berhubungan badan berciuman nggak malu-malu ya karena nggak ada hukumnya. Gitu. Ya, mulai semangat terus. Gitu. Kita doakan Ahmad Al-Misri segera ditangkap polisi, terinfeksi HIV/AIDS dan mati su'ul khotimah. Dan para pelaku pelecehan seksualnya yang lain. Ponpes Pati juga Ya, ini sekarang malah yang di Bogor 17 santri di. Iya. Laki-laki. Iya, saya ada laporan polisinya. Dan bahkan korbannya diancam, diintimidasi. Keren nggak tuh? Udah anaknya disodomi, bapaknya diintimidasi. Masih ada lagi, ada 20 lagi nih sekarang. Di mana-mana ada. Allah jangan mengira ini buruk buat kita. Jangan pernah mengira kejadian ini buruk buat kita. Sebetulnya Allah menginginkan kebaikan. Apa? Berantas perangi LGBT. Itu yang Allah mau, dan bubarkan pondok-pondok yang penyesat di tempat terjadi pencabulan itu. Insya Allah itu yang Allah mau. Allah mau menegur kita lewat kejadian yang viral dan banyak ini. Perbaiki standarnya, berikan hukumannya, supaya musuh-musuh Islam yang merusak ini bisa habis. Salah satu tanda-tanda kiamat ya sih sebenarnya ini. Belum, kalau kiamat malah kita nggak bisa berantas. Gitu. Jadi kita dikasih waktu untuk memberantas ya sama Allah. Iya, kiamat kan ketika kita lagi tidur terus kita bangun, tiba-tiba ada suara waktu kita bangun nih lagi tidur ke malam-malam bangun. Ada suara man robuka man dinuka. Nah, itu kiamat tuh. Alias sudah mati tiba-tiba. Gitu. Ya, hari